Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalaulah kita sudah berumur di atas 50 tahun, artinya kita di atas 50 tahun usia kita, itu sesungguhnya kita memasuki fase yang kita sebut dengan fase sepertiga akhir kehidupan kita. Jadi sepertiga akhir itu sesungguhnya menjadi istimewa. Kalaulah ada malam sepertiga akhir malam, maka banyak turun keberkahan kalau kita mampu memanfaatkan sepertiga akhir malam itu. Juga di bulan suci Ramadan ada istilah sepertiga akhir bulan suci Ramadan, ada malam Lailatul Qadar, malam penuh keberkahan dan keistimewaan. Begitu juga kita di usia yang sepertiga akhir itu adalah usia yang sangat istimewa. Karena di usia ini kita tidak terlalu banyak memikirkan tentang sibuknya keduniaan, tetapi kita sudah beralih kesibukannya menuju panggilan-panggilan. Panggilan apa sih? Yang kita sebut dengan panggilan ruhani kita untuk mempersiapkan diri menghadap Sang Ilahi. Biasanya di sepertiga akhir usia itu ada satu fungsi yang menarik, itu namanya fungsi legacy atau fungsi menurunkan seluruh kemampuan kita, ilmu kita, pengalaman kita turunkan kepada anak-anak kita. Baik anak itu secara anak biologis atau anak ideologis atau anak didik kita. Sehingga wajar kalau di usia itu memang kita harus lebih banyak melegasikan kemampuan kita. Dan itulah bentuknya pengabdian. Makanya ketika usia-usia sepertiga itu harusnya hidupnya penuh untuk pengabdian. Sayang kalau sisa hidup kita ini sepertiga akhir ini kita masih disibukkan dengan seluruh kesibukan duniawi yang tidak mampu mempersiapkan generasi berikutnya. Bukankah Al-Quran mengatakan bahwa kita jangan mewariskan generasi berikutnya yang lemah. Generasi berikut yang lemah itu bukan hanya lemah fisik, tapi lemah wawasan, lemah mental, lemah spiritual. Dan itulah pekerjaan kita. Kalaulah kita tidak mampu mengabdi dalam bentuk pikiran wawasan kita, kita bisa melakukan pengabdian itu dengan harta dan kekayaan yang kita miliki. Kalaulah kita tidak mampu melegasikan pengabdian kita dengan hartanya, maka kita bisa dengan ilmu kita. Dan kalaulah itu juga kita tidak mampu, lebih baik kita melegasikan itu dengan doa-doa yang kita miliki, doa-doa terbaik untuk teman kita, saudara kita, atau generasi kita agar menjadi generasi yang kuat. Jangan berhenti ketika umur sepertiga akhir itu. Kalau kita berhenti berpikir, berhenti bersikap, berhenti berbuat, maka inti sel kita, kecerdasan kita akan menurun. Dan bahkan karena tidak dipakai, maka kecerdasan kita menjadi mati. Jadi yang ada di sepertiga itu kita mengalami sakit-sakitan yang sangat luar biasa, tekanan kehidupan yang sangat luar biasa, karena kita sudah beralih fungsi dan kita masih melakukan aktivitas-aktivitas yang sebenarnya itu bukan untuk usia kita. Tetaplah muda dalam melakukan kegiatan, tetaplah ceria dalam berbuat kebaikan, tetaplah kita lakukan, tetapi niatkan itu bukan untuk mendapatkan, bentukannya itu adalah
kompensasi keduniaan, tapi kita harus berpikir bagaimana kita mendapat kompensasi yang disebut jariah. Maka ada amalan yang kalaupun kita sudah tiada, amalan itu masih kita bisa rasakan. Itu disebut dengan amal jariah. Jadi amalan ini menjadi menarik yang kita harus lakukan. Pertama, kita harus mewariskan kemampuan kepada anak itu ilmu, terutama ilmu-ilmu agama, agar anak-anak kita bisa mendoakan kita jika kita sudah tiada. Ataupun kalau kita tidak memiliki anak yang soleh, syukur-syukur kita memiliki anak yang soleh yang mampu mendoakan orang tuanya. Kita dengan ilmu kita bisa mengabdi kemampuan keilmuan kita pada generasi berikutnya. Dan ilmu yang bermanfaat itu sama, jariahnya akan mengalir meskipun kita tiada. Ataupun dua itu tidak bisa kita miliki kalau kita memiliki harta, karena kita sibuk sekali, tidak mampu untuk mengabdi dalam sisi ilmu pengetahuan, tidak mampu menyiapkan generasi-generasi yang mampu untuk mendoakan kita. Maka yang bisa kita lakukan itu adalah melakukan amal jariah dengan harta kita. Harta yang kita wakafkan, kita sedekahkan untuk kebaikan, itu akan mengalir sampai kita tiada. Mudah-mudahan kita memiliki paket komplit. Hartanya bisa kita manfaatkan untuk jariah kita, ilmu kita juga bisa manfaatkan untuk kepentingan umat, dan kita juga mampu mempersiapkan generasi berikutnya, generasi yang kuat. Salah satu bentuk generasi yang kuat itu adalah generasi yang tahu berterima kasih kepada orang tuanya, sehingga generasi itu mampu melakukan apa yang sudah kita lakukan, dia meneruskannya. Dan juga yang terpenting adalah mereka mampu dan mau dengan ikhlas berdoa untuk diri kita. Demikian sekelumit obrolan pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.